Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Indonesia kini mau menunjukkan taringnya di kawasan ASEAN, terutama dari tetangga sebelah yang bekerja sama tapi ingin enaknya aja. Kali ini Upung Luhut marah ke Singapura gara-gara ingin dipasok listrik. Ya wajar Indonesia marah. Kita sudah terlalu lama dibodohi oleh negara tetangga yang ingin enaknya aja. Rencana Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas membuat sejumlah negara panik dan ketakutan. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Nggak cuma itu, Amerika Serikat juga dirugikan dengan kebijakan tersebut. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak tapi kita mewujudkan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Singapore must prepare for worst case scenarios. Luhut ngamuk sampai sebut Singapura brengsek. Dipikirnya Indonesia bodoh kok mau enak sendiri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan marah-marah sampai menyebut Singapura brengsek. Kemarahan Luhut terhadap Singapura itu dipicu permintaan impor listrik energi bersih dari Indonesia. Akan tetapi Singapura tidak mau membangun industri energi bersihnya di Indonesia. Momen Luhut marah-marah sebut Singapura brengsek itu terjadi di acara hilirisasi dan transisi energi menuju Indonesia Emas pada Jakarta Selasa 9 Mei 2023. Awalnya, Luhut bercerita tentang permintaan Singapura kepada Indonesia agar mengekspor listrik bersih energi ke negeri Singa itu. Indonesia bersedia menerima permintaan itu, akan tetapi dengan syarat bahwa industri energi bersih tersebut dibangun di Indonesia. Kemudian permintaan Singapura itu lantas tegas ditolak. Menurut Luhut, permintaan Singapura itu justru bakal merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia lantaran nilai tambah yang mengalir ke luar negeri nantinya. Singapura minta supaya kita eksplor listrik clean energy, kita nggak mau. Saya bilang nggak mau kalau proyek di kita, ungkap Luhut. Kemarahan Luhut makin memuncak setelah ia menjelaskan bahwa sikap Singapura itu seperti menganggap Indonesia bodoh. Pasalnya, poin positif EBT itu malah justru lari ke Singapura dan memanfaatkannya untuk membangun industri dengan ongkos kompetitif. Di sisi lain, Luhut meminta agar Singapura dapat membangun pabrik yang lebih masif di Indonesia sebagai alternatif pembatalan rencana ekspor tersebut. Menurut dia, keputusan itu bakal menjadi kebijakan yang memenangkan kedua kepentingan negara. Mau kalau proyek di kita. Ini kan brengsek, Singapura dipikir kita bodoh. Tender perusahaan-perusahaan kita emang gua pikirin, ketus Luhut. Sebelumnya, Luhut juga pernah menyebut Singapura meminta Indonesia mengekspor listrik dari PLTS pembangkit listrik tenaga surya ke Singapura. Akan tetapi Luhut juga menolak permintaan Singapura itu. Singapura ingin ada ekspor solar panel dari Indonesia listriknya dan Singapura. Tapi kita nggak mau begitu, maunya harus end-to-end. Dia menyatakan Indonesia akan mengekspor listrik ke Singapura bila rantai pasok PLTS atau industri solar panel telah dibangun terlebih dahulu di Indonesia. Kita harus bangun solar panel ini industrinya, kemudian baterainya, dan seterusnya. Baru kita ekspor ke Singapura, jadi win-win, ungkap Luhut. Presiden Prabowo menghentikan ekspor gas ke Singapura. Jawabannya akan membuat kalian terkejut, sekaligus membuka fakta bagaimana cara Singapura memperlakukan Indonesia selama ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia terus mengalirkan gas murah ke Singapura, mencapai 160 hingga 180 miliar British Thermal Unit atau BTU per hari. Dengan kata lain, hampir 60% pasukan gas industri di Singapura berasal dari Indonesia. Yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual di Singapura jauh lebih murah dibandingkan harga gas di dalam negeri. Jika kalian ingin membuka industri di Singapura dengan gas sebagai sumber energinya, kalian hanya membayar 4 US dollar per kaki kubik. Sementara di negara kita, negara yang asal gasnya, kalian harus membayar sebesar 9,5 US dollar per kaki kubik. Artinya apa? Produk yang dihasilkan di Indonesia tidak akan sekompetitif dan semurah seperti yang diproduksi di Singapura karena biaya produksinya lebih mahal.
Sementara itu, Indonesia justru mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi, selama ini kita jual gas murah ke Singapura, tapi malah membeli BBM yang lebih mahal dari negara yang sama. Gimana betapa mirisnya kondisi Indonesia selama ini, bro? Dengan tekad menghentikan ekspor gas ke Singapura, keputusan Prabowo ini ibarat pukulan telak ke negara tersebut. Negara yang selama ini bergantung pada impor energi dari Indonesia harus buru-buru mencari pasokan ke negara lain. Masalahnya, mencari energi murah tidaklah mudah. Mereka bisa saja mengimpor dari negara lain, tetapi harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Alternatif lainnya, beralih ke energi terbarukan yang lain, seperti energi surya misalnya. Tetapi, itu memerlukan waktu dan investasi besar. Sehingga, kalau boleh jujur, Singapura kini berada dalam keadaan genting, terjebak dalam situasi yang tidak mudah. We have sufficient generation capacity, including a 27% reserve margin, which provides for planned and unplanned outages. These measures, combined with voluntary power conservation, can meet all our demand in most potential disruption scenarios. However, we cannot afford to be complacent. Singapore must prepare for worst-case scenarios. Nah guys, di sisi lain kebijakan ini mungkin menimbulkan reaksi dari negara-negara lain yang selama ini menjadi konsumen gas di Indonesia. Namun, langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi dalam negeri. Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor. Sejujurnya, ini bukan hanya berdampak pada Singapura, tetapi juga berlaku pada negara lain, seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste. Mereka juga menghadapi tantangan besar karena selama ini, sebagian dari negara-negara tersebut masih mengandalkan atau bergantung dari pasokan energi dari Indonesia. Misalnya seperti Jepang dan Timor Leste. Sedangkan Malaysia, meskipun mereka memiliki sumber daya energi sendiri, mereka tetap menjadikan pasokan gas dari Indonesia sebagai bagian penting dari kebijakan energi nasionalnya. Kesimpulannya, kebijakan ini mengirimkan pesan jelas bahwa Indonesia kini bukan lagi pemain kecil dalam peta energi di Asia Tenggara. Indonesia telah menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh dan mampu mengubah dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan seketika. Setelah melihat pendekatan yang diambil oleh Presiden Prabowo, ternyata swasembada energi dan pangan bukan hanya sekedar doktrin militer yang dimilikinya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan. Mengurangi impor energi dan pangan, Indonesia dapat menghemat devisa dan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di sektor lain, sehingga pasokan energi di dalam negeri menjadi lebih stabil dan dapat mengurangi fluktuasi harga yang diakibatkan oleh ketergantungan pada pasar internasional. Kemandirian energi memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Justru sebaliknya, negara-negara yang bergantung pada Indonesia saat ini harus cepat-cepat mencari alternatif lain karena Indonesia saat ini sedang fokus pada hal tersebut dan mengalihkan untuk kebutuhan di dalam negeri.